13 September tahun 2021 di kantor Dewan, poin yang salah satu pentingnya bahwa Dewan menunjuk kami untuk memfasilitasi kegiatan ini pada hari ini. Jadi itu dasarnya, makanya kami mengundang Bapak dan Ibu satu di sini. Makanya kami bertanya. Itu dasar pertama daripada keputusan tersebut kami sampaikan saat ini. Ya, keputusan kedua dalam pertemuan tersebut. Ya, silahkan nanti pada saat tanya jawab, ya. Saran daripada Pak Ketua tadi, hanya hari ini kami hanya mendengar penyandingan data, ya. Penyandingan data itu salah satu poin, ya. Pada saat kami rapat pertama pada tanggal 13 Oktober tahun 2021 di kantor. Baik, ini tindak lanjut dari pertemuan yang sebelumnya. Pada waktu itu Bapak Kepala Kantor sendiri yang hadir. Untuk hari ini menyampaikan izinnya beliau tidak bisa hadir karena ada persiapan monitoring dari pusat, sehingga beliau mewakilkan kepada saya, nama Priyono, sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandar. Awal mula kegiatan ini karena waktu itu adanya kegiatan PTSL yang dilaksanakan pihak pelaksana PT Prasta Survei Indonesia yang ditargetkan di 3 kecamatan dari Pawai Hulu, Mandor, dan Tengah Pinila. Di situ kemudian baru melihat adanya tanah-tanah lahan masyarakat, baik yang berada di dalam kawasan maupun di dalam HGU perusahaan. Yang ini kemudian ditindaklanjuti. Kami memohon kepada pihak perusahaan melepaskan yang terkena HGU. Itu saja Pak intinya. Terima kasih, Bacurami Kasaru Kapas sehat tak di mana? Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore kita semua. Yang kami hormati Pak Camat, Kepala Dinas Perkebunan yang mewakili, Kepala BPN, tuntutan yang sudah kami sampaikan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, sama seperti yang Pak Kadis sampaikan, kami meminta agar luasan tanah masyarakat yang masuk dalam HGU perusahaan PT GRS yang tidak di GRTT-kan itu dikeluarkan dari HGU. Kemudian yang kedua, meminta kepada PT GRS agar membuatkan sertifikat tanah setelah proses pengeluaran HGU dikeluarkan. Kemudian kami juga meminta agar PT GRS membiayai segala biaya yang timbul akibat dari pembuatan sertifikat tersebut. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, PTSL akan segera berakhir dan mungkin akan berakhir. Jadi mudah-mudahan nanti bisa didaftarkan di redistribusi tanah. Kemudian yang ketiga yang akan kami sampaikan bahwa meminta penjelasan Pak Camat seperti yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kami meminta tentang bagi hasil, penjelasan bagi hasil. Kemudian yang keempat, meminta agar PT GRS untuk memberikan fotokopi MOU perjanjian kontrak penggunaan lahan masyarakat, karena selama ini kami tidak tahu, tapi yang terdengar kabar bahwa 35 tahun plus, artinya bahwa bisa disambung kembali selama 35 tahun. Dan pada hari ini juga kami dari pihak masyarakat meminta keputusan tentang poin pertama HGU tadi. Kami minta deadline-nya kapan. Kemudian kami minta nanti ada surat pernyataan dari pimpinan, karena yang hadir pada hari ini, terima kasih pimpinan PT GRS. Kami mohon kerjasamanya sehingga ada kesepakatan pada hari ini.
Karena walaupun Dewan tidak bisa hadir, kami dari masyarakat sudah berusaha melakukan jalan yang terbaik melalui langkah-langkah yang terbaik. Semoga ada keputusan pada hari ini. Tapi jika tidak ada keputusan, kami mohon maaf. Kami hanya bisa membantu sebenarnya PT GRS untuk supaya masyarakat sabar tentang hal ini. Jadi itu saja. Terima kasih Pak Camat. Adil Natalino, Basuramin Kasaruga, Basengat Kajumatan. Kami perwakilan dari pihak PT GRS. Nah, kami sudah mendengar apa yang tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa area ya dari Desa Bebantung termasuk juga Desa Plutu, itu ada area masyarakat yang masuk ke area PT GRS itu. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kami juga sedang melakukan identifikasi Pak, sedang melakukan identifikasi terhadap tuntutan dari masyarakat. Kita perlu pengecekan dulu nih, benar nggak lahan bapak-bapak itu masuk ke dalam HGU PT GRS gitu. Karena kami juga dapat informasi ada juga yang masuk ke dalam IU tapi di luar HGU misalnya begitu. Nah, jadi kami perlu waktu Pak untuk melakukan pengecekan atau identifikasi di lapangan, melakukan pengumpulan gitu. Nah, kalau seperti untuk Desa Bebantung sendiri kan sudah dikoordinir oleh kepala desa ya Pak ya. Nanti kami juga akan bersama dengan kepala desa, mungkin kita akan turun ke lapangan, kita mengecek kembali berapa sih jumlah area hektar yang dituntut oleh masyarakat dan lokasinya berada di mana saja, titik koordinatnya kita akan ambil gitu. Nah, karena kita butuh identifikasi, kita tidak bisa memberikan jawaban sekarang, karena kalau saya memberikan jawaban, kita juga nggak bisa kita belum melihat data real gitu di lapangan seperti apa gitu. Nah, termasuk juga yang tadi punya Pak Haryadi ya Pak ya, yang di Sulsel, ya kami akan koordinir. Kalau Sulsel nanti mungkin bisa saja nanti kami minta bantu dengan kepala desanya gitu. Nah, terkait untuk perubahan atau mengeluarkan lahan masyarakat dari HGU PT GRS, kami juga akan berkoordinasi dengan pihak BPN ya, yang bisa menggait kami itu bagaimana step-stepnya untuk mengeluarkan lahan masyarakat yang belum kami bebaskan tapi masuk ke dalam HGU perusahaan kami, seperti itu Pak. Nah, beri kami waktu untuk turun ke lapangan dan untuk melakukan penelitian. Kami juga kita bersama-sama lah ya, saling berkoordinasi juga dengan perangkat desa setempat seperti itu Pak. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Pak. Saya dari Desa Kramas, kepala desanya. Jadi untuk menyampaikan tentang HGU yang di desa kami. Kemarin kami udah diredis juga. Itu ada 684 parcel. Kali kemarin dimasuki juga PTSL. Itu ada beberapa daerah itu masih terkena HGU. Yang masih kemarin ternyata diredis itu. Di PTSL masih ada redisnya, masih ada HGU-nya. Belum dikeluarkan oleh pihak PT SMS. Ya, itu di kasus di Desa Kramas. Karena kemarin kita juga sudah sampaikan ke Pak Camat, bahkan mau lewat Dewan kemarin kita sudah sampaikan juga. Bahkan kemarin yang tuntutan juga, yang kemarin yang apa yang ditimbulkan oleh pihak PT SMS itu sudah kami koordinasikan kemarin dengan pihak perusahaan juga. Bahkan tebusannya juga sudah ada sama Pak Camat untuk tuntutan kami kemarin, khusus warga. Karena kami sebagai pemerintahan desa kami dituntut juga oleh warga. Nah, jadi kami cuma balik karena itu gini ceritanya Pak. Kalau misalnya masyarakat itu salah mencuri atau apa di situ, mencuri laba ini. Kemudian tak jarang di desa kami itu diciduk, bahkan tidak banyak itu dipenjarakan kemarin. Nah, sekarang tuntutan masyarakat balik karena ini perusahaan mencuri tanah hak masyarakat. Ini kami tidak juga pusing juga, yang jelasnya itu kami minta pendapat juga dengan masyarakat. Jadi tuntutan masyarakat itu apapun yang terjadi, apapun yang harus dibiayai oleh redistribusi itu harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Bagaimanapun juga ceritanya, karena ini sudah tutup kali juga Pak. Karena kami kemarin di Desa Kramas itu ada beberapa
Keluarga kami diciduk tengah malam, kami tidak tahu. HGU, saya tanya. Yang terkena HGU itu 680 persil Pak. Ada datanya Datanya dari BPN Pak. dari BPN. Udah di BPN. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Sisanya itu yang 15 persil itu masih Pak. Yang 15 hektar itu. Kemarin kami baru penyelesaian pengukuran PTSL, makanya kami tahu. Bukannya terlambat kami mengasihkannya ke Bapak, karena kami belum selesai ukur dari pihak PTSL. Memang di pusat di desa kami kayaknya ada pusat Bapak yang termasuk daerah kami. Tapi saya usul saja. Pertama begini, dari 17 desa ini yang ada di Kecamatan Manggul ini, tentu ada beberapa perusahaan yang sudah aktif di sana. Nah, lokasi-lokasinya itu bapak-bapak dari pihak perusahaan yang lebih mengetahuinya. Usul saya, alangkah baiknya apabila pihak perusahaan yang proaktif sekarang memanggil pihak desa dan pihak masyarakat mensandingkan data yang menurut perusahaan itu benar dan masyarakat juga menurut masyarakat itu benar, disandingkan dengan didampingi oleh pihak BPN, karena pihak BPN yang akan mengetahui di sana. Kemudian baru dicek lapangan. Itu pertama usulan. Kedua, menurut Pak Wiwil tadi, ini program PTS sudah selesai tahun ini. Masyarakat hanya membayar 200 sampai 250 ribu satu sertifikat paling mahal. Ini bisa misalnya ya Bapak Ibu perwakilan perusahaan ini lepas dari pihak perusahaan. Tentu pihak BPN tidak bisa lagi memasukkan barang ini ke PTSL. Saya nggak tahu apakah ada program berikutnya lagi. Biasanya program berikutnya ada registrasinya, bukan PTSL-nya lagi Pak. Kecuali kalau belum lengkap, dinyatakan belum lengkap sebuah desa itu bisa masuk PTSL. Tapi kalau sudah dinyatakan lengkap tidak bisa. Ini yang menjadi momok bagi masyarakat. Mereka punya tanah, nggak bisa lagi di PTSL yang murah itu. Mereka harus bayar normal. Nah itu permintaan dari Pak masyarakat tadi. Bagaimana pertanggungjawaban dari pihak perusahaan? Betul. Kemudian diberikanlah Bapak waktu deadline tadi oleh teman kami dari Keramat, paling tidak 1 bulan lah Pak. Action di lapangan, Bapak Ibu. Terlalu lama. Masyarakat juga tidak terkatung-katung yang nantinya, Anda putih Bu ya. Betul. Mereka juga tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dibuat oleh masyarakat. Betul. Akan ribut. Perwakilan masyarakat termasuk AKS dari sini, kami juga sudah berusaha menenangkan masyarakat. Kami bersyukur ada PTSL karena kami awam mengenai peta. Nah, pihak BPN yang bisa membaca peta, jangan ikut dari desa juga. Nah, usulan kami silakan difasilitasi di masing-masing perusahaan yang ada desanya yang masuk di dalam perusahaan Bapak. Seperti itu. Itu pertama Pak usulan. Yang kedua, pertanyaan ini Pak. Bagi kami, desa kami, Mandor, yang ada PT Tolong Garut, yang ada HGU ini Pak. Ini kan perusahaan nggak ada nih. Ini gimana kami mau bertanya? Pak itu sudah garut-garut kepala tuh. Kami juga bingung nih. Ada loh masyarakat kami yang punya HGU di sini, kena HGU nih. Gimana solusinya? Ya sudah, kita pusing-pusing kepala sama-sama. Baik peta inti maupun peta plasma. Karena itu adalah dasar dari cek lapangan. Kedua, ini untuk kades dan perusahaan. Atur jadwal cek lokasi. Karena setahu dari rapat yang tanggal 13 kan nang masyarakatnya sampai diukur. Petugas mengukurnya baik ukur gara-gara masuk HGU. Betul. Jadi niat pada secepatnya ya. Kalau bisa minggu depan sudah keluar jadwal desa mana itu cek lapangan. Cek lapangan mana-mana yang diusulkan, yang data dari Wiwil, dari Mai dari desa-desa Mai dikumpulan. Niat yang disatur ke Pak Kades Pak Camatnya disatur ke Kak Bu Wiwil. Pak Hengki, Pak Bu Wiwil atau Pak Hengki. Langsung atur jadwal cek. Saya minta GRS sudah memfasilitasi pemeriksaan lapangan ini paling lambat minggu kedua November. Sampaikan jadwalnya ke saya dan ke BPN juga, ke Pak Camat juga supaya kita sama-sama mengawalnya. Nah, tentang pengajuan perubahan HGU koordinasi dengan BPN. Koordinasi dengan BPN, teman-teman Kades yang belum pernah berurusan dengan pelepasan HGU mungkin bisa tanya-tanya dengan Kades Keramas, Kades Agam, itu kan Pongo itu sudah pernah melakukannya. Itu
apa-apa yang harus disiapkan. Oke, Bob, untuk hak tanah masyarakat ke dalam kawasan, dalam HGU, diri udah jelas? Oke, pertanyaan dengan Pak Robert tadi, ampahin masa karena biaya normal? Nah, Pak Robert. Jadi ketika sudah dilepaskan dari HGU, itu lahan yang sudah dilepaskan itu bisa diikutkan dalam program redistribusi tanah namanya. Termasuk salah satu cabang dari PORA, tanah objek reforma agraria yang biayanya sama dengan PTSL di dalam HGU dulu. Nah, ame ribut-ribut, ame tadi mau urusannya lancar, Bob. Jadi yang saya pastikan, tolong jadwal paling lambat minggu kedua November itu sudah sampai terlalu lama sudah tersusun. Masyarakat nyusunnya jangan cuma perusahaan yang nyusunnya, tetapi hasil kesepakatan dengan kades-kades. Jadi saya mau habis ini perkembangannya ada perusahaan bertemu dengan kades-kades entah di manakah untuk menyusun jadwal itu. Oke, setelah itu berjimpak-jimpak dulu kok. Oke. Nangguan. Jadi yang perlu diberitahukan kepada masyarakat, program PTSL untuk lahan-lahan masyarakat yang ada di dalam HGU memang tidak bisa dilaksanakan untuk tahun ini. Tetapi lahan-lahan masyarakat yang masuk dalam HGU itu dalam proses pelepasan HGU dan akan didaftarkan dalam program redistribusi tanah. Oh, ame salah, mare tahu. Ame cuma sakata. Nak bisao PTSL dilakukan ke tanah kita, mati kita. Ame. Jadi ame satatak ngomongnya. Lahan kita memang nak bisa dimasukkan dalam program PTSL tahun ini, tetapi akan diproses pelepasan HGU untuk diikutkan dalam program redistribusi tanah. Soal biaya sama. Masing-masing desa, tapi pembahasan pelepasan HGU sidangnya per perusahaan. Jadi nak bisa desanya sidang babaru, nak bisa. Oke, nanti pikir sama Pak, stepnya seperti yang kita lakukan yang sesuai arahan Pak Kun. Jadi datanya nanti dikonfirmasi sama kita. Kenapa? Karena kalau untuk PTSMS sendiri, ya mungkin Bapak Kepala Desa juga sudah tahu, kita juga sudah mengeluarkan lahan-lahan yang di dalam HGU namun tidak pernah di PSBB. Tapi ternyata masih ada yang terselip, istilahnya gitu lah Pak ya. Jadi saya pikir seperti yang diarahkan oleh Bismum tadi bisa kita lakukan. Kita apakan data lagi gitu loh. Namanya verifikasi kembali data, tinggal atur jadwal saja. Saya pikir gitu. Diomongkan saja. Tidak ada hitam di atas putih, bisa saja kami selesaikan bulan ini atau tahun ini atau tahun 2025, bisa saja seperti itu. Jadi kami minta deadline-nya. Jadi belum ada dua yang kami minta dari PT CS. Yang pertama tentang biaya. Kalau sebenarnya kalau kami ajukan dengan Pak Ketua DAD, mungkin hukumannya lebih dari 250.000. Masalah 250 juta. Jadi kami minta kepada perusahaan berbaik hatilah kepada kami sebagai masyarakat. Kami minta biayanya ditanggung oleh pihak perusahaan. Itu saja kami buat ya. Mengapa harus diminta untuk pembuktian, ya? Bersiap atau siap untuk pengurusan PTSL HGU termasuk, ya? Karena kami ini sudah kenyang dibohongi oleh PT Gunung Ridwan Sengsara. PT Gunung Ridwan Sengsara itu bapak daripada segala pembohong. Iya, itu saja Mas. Terakhir. Saya Salamanok mewakili Pak. Lamonok silakan, betul sip. Sama dirinya. Senasib Lamonok. Oke, terima kasih. Selamat sore. Hadir Kak Tarino, Pak Jurabin, Kak Saruga, Mas Ingat Kak Jepata.
Salam sejahtera untuk semuanya. Langsung aku buka poin-poin yang ada kak kami. Yang kami hormati Ibu Kades kami yang ada kalian dulu. Yang jadi pokok permasalahan kami Pak, namaku Sumarno dari Dusun Seledok, Desa Lamanak, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Yang perlu kami tanyakan Pak, saya tidak menyerahkan GRPT kepada perusahaan GRS. Lokasi saya kurang lebih 30 hektar. Kemarin waktu kita mau mengadakan pengukuran, satu pun tidak tersisa, habis di HGU. Nah, ini yang pertama. Lalu ada satu kampung Pak, itu langsung semuanya masuk ke kolom HGU. Ini tolong bapak-bapak yang di depan, saya tidak mau panggil satu-satu, yang penting saya udah yang ke depan semua dengar. Itu harapan saya. Dan kami minta kepada bapak-bapak supaya tunjukkan siapa sebenarnya orangnya yang menghakiukan tanah masyarakat. Kami mau lihat mukanya, apakah hitam, apakah putih, panjang atau pendek. Kalau kita bilang perusahaan, GRS perusahaan juga, MAK perusahaan juga, MPS perusahaan juga, contoh perusahaan. Tapi kita tahu siapa pribadinya. Apakah dia Pak Camat, apakah dia Bupati, apakah dia oknum lainnya, silahkan. Kami ingin tunjukkan. Kami minta kepada bapak-bapak, tunjukkan kepada kami. Saya pengukurnya. Saya pengukurnya. Kok batu? Ame hanya sekedar ngomong, ame barang ini bapak-bapak jangan jadi wacana saja. Jangan jadi wacana. Hari ini A, besok lalu B, lusanya lalu AB, bergabung lagi ABC. Angus. Itu satu Pak ya. Yang keduanya, kalau memang perusahaan ini tidak tanggung jawab dengan apa yang dilakukan, sebaiknya angkat kaki saja. Apa sih saya katakan demikian? Masyarakat ambil sawit 2 tanda 3 jenjang masuk ke kantor polisi. Bisa sekarang perusahaan mencuri hati masyarakat puluhan hektar, kenapa tidak akan ribut? Kita harus, kalau memang harus kompromi ya. Lihat ya, bisa ribut nanti ya. Bagi hasil. Ini tidak ditanggapi, ini baru saya Pak ya. Sosialisasi. Nanti kalau misalnya sampai saya sampaikan ke Kecamatan Menjalin kepada masyarakat yang semuanya kena HGU. Bukan di sini saja pertemuan ini nanti. Ya? Betul. Sosialisasi itu. Nah, itu saya Pak menyerahkan 2 lahan. Anak saya tidak bekerja, anak saya tidak bekerja. Bahkan anak saya bekerja mungkin di PT Bapak, di PT Mau. Saya punya tanah, saya tidak bekerja. Saya punya tanah tidak di GNPT, tapi di HGU. Apa ya? Itu dipikir Pak. Sekarang ada perwakilan masyarakat. Apakah Bapak bisa berbicara untuk masyarakat banyak? Silakan Pak, disampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Adik kata itu. Baik, dari Lamoanak, Desa Lamoanak memang diundang ya. Tadi kami sebutkan disampaikan. Jadi sama yang disampaikan teman-teman semua bahwa ini terkait HGU sama pada dasarnya. Hanya ngomong pun diri kalau permasalahannya sama juga tanggapannya, sama juga jawabannya. Nah, jawaban tadi sudah terdengar dari pihak perusahaan ya. Kemudian yang disampaikan tadi dari pihak masyarakat pembiayaan. Jadi kami mau tanggapan juga lah. Ribut. Supaya kami bisa kita mendengar sama-sama nanti kami ditanyakan Pak Camat menyampaikan ya Pak pihak perusahaan ya. Nanti kami susah. Jadi sekarang tanggapin aja yang ditanyakan bagaimana tadi. Sudah pertemuan karena pertemuan. Pembiayaan di masyarakat
dapat saya tanggapi sebagai itu Pak, tadi kita udah dengar juga dari BPN bahwa tidak ada perbedaan harga ya, maksudnya kalau di BPS sekarang dengan ketika kita sudah keluarkan lahan tersebut dari HGU perusahaan, biayanya adalah sama ya Pak ya, administrasinya sama itu. Sehingga kami pun untuk saat ini tidak bisa langsung memberikan keputusan karena kami adalah bagian operasional. Karena kalau sudah berbicara masalah biaya itu kami harus pengajuan lagi ke pusat seperti itu Pak. Karena kami hanya operasional makanan karena finance di sini kan tidak kita hadirkan juga gitu. Nah cuman tadi kan kita sudah sama-sama mendengar bahwa biaya itu adalah sama, jadi tidak ada kenaikan biaya atau ada penurunan atau kenaikan yang Pak ya, sama per persunya 200 sampai 250 ribu per sertifikat PTSL. Terima kasih Pak. Biayanya memang sama, tetapi biaya yang kami sudah sediakan untuk ukuran PTSL sudah habis yang kami beli beras Bu. Ya. Jadi terkait dengan itu tadi hukuman timbal balik juga harus ada. Betul. Kalau memang PT tidak mau membayar ini, kami mencuri nanti jangan dihukum ya. Betul. 100%. Mencuri tidak. Panen sendiri. Nanti panen. Nang tanah diri, Mbak. Tanah apa? Talangan. Bibirnya bicara ini, Bu. Kami yang depan kayu 3 pelukan itu ya. Karena orang Dayak. Jangan beri lahan. Aku udah memfasilitasi Ibu tempat pertemuan diri pada hari ini. Oke. Betul kan? Betul. Dan diri sudah mendengarkan sama-sama. Nah, kita setuju ya. Jadi kami boleh sampai di bela murid kan, tapi tidak ditahan-tahan. Ya. Jadi sudah keseringan Pak. Nah, nanti kami sampaikan di sini. Silakan desa-desa yang bermasalah, kalian hadir. Tadi ya ada desa Keramas, ada desa Selutung, ada desa Bebatu, ada desa Anggang, ada desa apa namanya Tutung, ya. Ini yang ada PT-nya maksud saya, punya yang mempunyai nanti tentang lahan masyarakat yang ada di dalam HGU PT GRS, PT SMS dan PT MAK akan didata dan diukur ulang pada selambat-lambatnya pada minggu kedua November 2021. Oke. Kedua, untuk dapat melaksanakan pendataan dan pengukuran ulang, pihak perusahaan berkoordinasi dengan para kepala desa untuk menyusun jadwal pendataan dan pengukuran ulang. Ketiga, pendataan dan pengukuran ulang setidak-tidaknya melibatkan pihak pemerintahan desa, pihak perusahaan, dan pemilik tanah. Jadi ame sampai gara-gara pendataannya ngampu tanah dangan. Oke. Pendataan dan pengukuran ulang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan. Paling lambat selesai pada minggu kedua Desember. Yang terakhir aku udah lupa nomor sana. Keputusan pembiayaan dibicarakan, dibicarakan setelah pendataan dan pengukuran lahan masyarakat selesai selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan Desember. Belum selesai. Oke. Terakhir, hasil dari pendataan pengukuran tersebut diajukan oleh perusahaan
yang terkait untuk merevisi HGU-nya. Karena itu yang harus kita lakukan. Jangan pulang setelah didata diukur ternyata tidak diajukan dalam revisi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita know. Ame banyak-banyak, nggak selesai, Pak. Sip. Oke, Pak? Sip. Hah? Oh, sanksi. Bila pihak perusahaan belum dapat melakukan pendataan, pengukuran, serta keputusan tentang pembiayaan sampai minggu ketiga Desember, ya pihak Disbud ya, tidak menanggung jawab lah. Karena kami memfasilitasi keinginan masyarakat dan memfasilitasi kemampuan perusahaan supaya di lapangan ame sampai ada naat kesalahan dangan. Bola ini ada mana 1-0. Oke. Sip, bisa diterima? Bisa. Nah, pertanyaannya ini, surat ini mohon tolongnya Pak Camat, caranya bisa diketik, ditandatangani. Paling tidak antara perusahaan, camat dan kades. Di atas materai. Materai mana? Yang penting agama. Nah, materai. Di atas materai lah, Pak. Oke. Oke, setuju Bang? Setuju? Setuju? Ame harus setuju. Jadi, leko aja lah Bob, adiknya. Mohon maaf, Pak Camat kalau diambil alih ya Bob. Kami ini Pak Jadi ikut ya Pak Camat dan Pak Jadi ikut spesialis cuci piring. Tapi naik lah. Yang penting piringnya Maraseh bisa dipakai ulang. Oke. Adil Kak Talino, Baju Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Baik, itu hasil pertemuan yang disampaikan oleh Saya Wiwin saya. Iya, hampir sama lah ya Pak ya. Bapak tangan dulu lah, nanti saya mau foto juga ini. Di mana ya saya? Pak Camat dulu lah. Saya di mana Pak Camat? Nggak dikasih tuh nama-namanya di sini, dikasih lah Pak Camat. Kau dolok 1, kades 2, camat 3. Oh iya. Dia 1. Pesan tadi ini dari perwakilan masyarakat ya. Calon Kepala Dinas Nata Laga. Yang mana ini? Amin. Kan jangan. Sekda. Hah? Awas lo, Wil. Awas lo. Belum lengkap tangannya Pak. Ya. Baru camat. Saya mau bera camat. Lo iya dulu, lo diri dia. Main,